Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu dosen. Di sini kelompok kami akan membahas mengenai analisis strategi pemasaran PT Intercraft Sedati Sidoarjo memilih dan mengelola mode entry. Di sini saya Nurzaini Febrianti dan rekan saya Hakan dan Devi. Yang pertama adalah mode entry. Mode entry ini merupakan pengaturan institusional di mana perusahaan mendapatkan produk-produknya, teknologi, keterampilan manusia, atau sumber daya lainnya pada pasar. Strategi memiliki hubungan yang sangat erat dengan entry mode karena melalui strategi, sebuah perusahaan pada akhirnya dapat menentukan entry mode seperti apa yang akan digunakan untuk masuk ke dalam suatu pasar. Selanjutnya ada kategori dalam entry mode. Yang pertama ada exporting atau importing. Ekspor adalah cara yang paling populer bagi banyak perusahaan untuk menjadi internasional. Ekspor ini dilakukan untuk expand sale, diversity sale, dan gain experience. Terdapat 4 langkah untuk membangun strategi ekspor. Yang pertama adalah mengidentifikasi pasar potensial. Yang kedua ada mencocokkan kebutuhan dengan kemampuan. Yang ketiga kontrak awal. Dan yang terakhir ada komit sumber daya. Selanjutnya terdapat 2 cara untuk memasuki pasar. Yang pertama direct exporting dan indirect exporting. Untuk menghindari kesalahan dalam ekspor-impor, yang pertama adalah banyak bisnis gagal melakukan riset pasar yang memadai sebelum mengekspor. Banyak perusahaan gagal. Yang kedua yaitu banyak perusahaan gagal mendapatkan saran ekspor yang memadai. Kategori selanjutnya ada counter trade atau imbal dagang. Counter trade ini merupakan praktek menjual barang dan jasa yang dibayar dengan sejumlah barang dan jasa lain. Perusahaan melakukan imbal dagang ketika pemerintah membatasi penggunaan mata uang, defisit neraca pembayaran, dan lain-lain. Terdapat 5 jenis dalam counter trade. Yang pertama ada barter, yang kedua counter purchase, yang ketiga offset, yang keempat switch trading, dan yang terakhir ada pembelian kembali. Selanjutnya ada contractual entry mode. Contractual entry mode yang pertama ada licensing. Licensing yakni praktek di mana satu perusahaan memiliki kekayaan tak berwujud atau intangible property, memberikan hak untuk menggunakan properti itu pada perusahaan lain untuk periode tertentu. Kemudian yang kedua ada cross licensing, menggunakan perjanjian lisensi untuk bertukar properti tidak berwujud dengan yang lain. Kemudian yang ketiga ada franchising. Franchising di sini berarti praktek di mana suatu perusahaan menawarkan pada yang lainnya dengan properti yang tak berwujud dengan bantuan lainnya selama periode yang diperpanjang. Kemudian ada manajemen kontrak. Manajemen kontrak yakni praktek di mana suatu perusahaan memasok yang lain dengan keahlian manajerial untuk periode waktu tertentu, yaitu pengetahuan khusus, manajer teknis, dan keahlian manajemen bisnis. Investment entry mode dibagi menjadi 2. Yang pertama ada wholly owned subsidiary, yakni fasilitas sepenuhnya dimiliki dan dikendalikan oleh perusahaan induk tunggal. Yang kedua ada joint venture. Joint venture ini dimana perusahaan terpisah yang didesain dan dimiliki bersama oleh 2 atau lebih entitas independen untuk memenuhi tujuan bisnis bersama. Joint venture ini adalah sebuah strategi masuk untuk sebuah pasar host country di mana pihak mitra atau dalam kurung lokal memiliki kepemilikan bersama dalam sebuah perusahaan yang baru dibentuk. Faktor yang mempengaruhi entry mode ada 2, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal sendiri yang pertama ada faktor produk, yang kedua ada company size atau ukuran perusahaan, kemudian yang ketiga ada manajemen risk attitude, bagaimana cara perusahaan mengelola risiko, yang keempat ada market share, dan yang kelima ada profit. Kemudian faktor eksternalnya yang pertama ada industry feasibility atau viability, terus yang kedua ada karakteristik of the overseas country, maksudnya ialah karakter dari negara yang akan kita tuju sebagai tujuan ekspor. Yang ketiga ada tingkat pertumbuhan pasar atau market growth rate, dan yang keempat image super recruitment, yakni reputasi perusahaan. Nah, di sini kami mengambil perusahaan yakni PT Intercraft Sidoarjo. PT Intercraft Sidoarjo ini adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang furniture yang mengkhususkan membuat produk-produk untuk keperluan taman atau garden furniture, di mana pasarnya adalah untuk ekspor luar negeri.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi entry mode pada Intercraft. Yang pertama ada direct exporting, dibagi menjadi dua, sales presentatif dan distributor. Lalu selanjutnya ada indirect exporting. Yang pertama agent, yang kedua export management company, yang ketiga ada trade management company. Lalu selanjutnya ada strategi ekspor PT Intercraft. Nanti yang pertama ini identifikasi pasar potensial. Nah, untuk mengidentifikasi apakah ada permintaan dalam suatu target pasar tertentu, perusahaan harus melakukan riset pasar dan menafsirkan hasilnya. Eksportir pemula harus fokus pada satu atau hanya beberapa pasar. Selanjutnya menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan. Menentukan apakah perusahaan mampu memenuhi kebutuhan pasar. Misalkan pasar yang berlokasi di daerah dengan iklim yang hangat dan lembab hampir sepanjang tahun menunjukkan perlunya peralatan pendingin rumah. Lalu selanjutnya ada kontak awal, mengadakan rapat secara hati-hati dalam proses dengan distributor lokal. Nah, yang memiliki potensial ya, terutama pembeli dan lainnya adalah suatu keharusan. Kontak awal berfokus pada pembagian kepercayaan dan mengembangkan iklim kerja sama di antara semua pihak. Lalu selanjutnya ada komit sumber daya. Setelah semua pertemuan, negosiasi dan pendatangan kontrak, sekarang saatnya untuk menempatkan sumber daya manusia, keuangan, fisik perusahaan untuk bekerja. Jadi ini ada alasan kenapa PT Intercraft melakukan ekspor. Yang pertama, banyak penjualan perusahaan besar ketika pasar domestik menjadi jenuh. Lalu yang kedua, mengekspor kemungkinan perusahaan untuk melakukan diversifikasi penjualan. Yang ketiga, perusahaan dapat menggunakan ekspor sebagai cara berbiaya rendah dan berisiko rendah untuk mendapatkan pengalaman bisnis internasional. Jadi, untuk kesimpulan, pada PT Intercraft sedati untuk memasuki pasar internasional ada dua cara yang dapat dilakukan, yaitu dengan cara mengekspor ke luar negeri exporting dan dengan cara memproduksi importing. Kegiatan ekspor impor ini terbagi atas direct dan indirect. Direct terbagi menjadi dua, yaitu sales preservatif dan distributor, sedangkan indirect terbagi menjadi tiga, yaitu agen, export management company, dan trade management company. Hal yang akan dibahas di sini adalah mengenai ekspor. Ekspor yaitu menjual beberapa produk reguler mereka di luar negeri. Nah, sekian video presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.